Di tanah Jawa, ada satu nama yang tak semua orang berani menyebutnya. Nama yang diyakini mampu menggetarkan alam gaib jika diucapkan tanpa adab. Nama seorang penjaga tua yang hadir jauh sebelum para raja berdiri. Ia adalah Kiai Semar. Sosok sederhana yang menyimpan kekuatan besar, lebih tua dari sejarah, lebih dalam dari rahasia gunung-gunung. Banyak yang hanya membisikkan kisahnya, karena membicarakan Semar bukan perkara berani, tetapi perkara hati yang siap menerima kebenaran yang jarang diungkap. Dan malam ini, kita akan membuka tabir itu satu persatu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, silakan like dulu, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar cerita sejarah dan spiritual seperti ini terus bisa hidup dan mengalir ke lebih banyak orang. Semoga yang menonton dan mensubscribe, Allah mudahkan urusannya, diberi keberkahan, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin. Di tanah Jawa, ada sebuah nama yang tidak sembarang orang berani mengucapkannya. Nama itu terdengar sederhana, namun mengandung daya yang diyakini mampu mengguncang alam halus jika disebut tanpa adab. Nama itu adalah Kiai Semar. Sosok gaib yang lebih tua dari kerajaan apapun, lebih tua dari kitab babat, dan lebih tua dari ingatan manusia Jawa. Banyak orang menyebutnya dengan penuh hormat, sebagian menyebutnya dengan takut, dan sisanya memilih diam karena merasa tak pantas membicarakan sosok setua itu. Bagi masyarakat tradisional, menyebut nama Semar tanpa tujuan dan tanpa hati yang bersih dianggap bisa membuka pintu ke dunia yang tidak semua orang siap menghadapinya. Sejak dulu, Semar digambarkan sebagai sosok tua yang sederhana. Tubuhnya mungil, wajahnya bulat, dan matanya sering menatap dengan wibawa yang tidak bisa dijelaskan. Penampilannya mungkin tampak biasa, bahkan lucu bagi sebagian orang. Tetapi, para leluhur meyakini bahwa di balik kesederhanaan itu tersimpan kekuatan yang sangat besar. Semar bukan sekadar tokoh pewayangan yang dibuat untuk hiburan. Ia bukan tokoh karangan, bukan pula sekadar simbol moralitas. Dalam banyak tradisi lisan, Semar diyakini benar-benar ada, hidup, dan hadir di alam gaib sebagai penjaga tanah Jawa. Sebagian masyarakat Jawa percaya bahwa Semar bukan manusia, bukan pula makhluk halus biasa. Ia dianggap sebagai makhluk suci yang diutus untuk menjaga keseimbangan tanah ini, memastikan bahwa manusia tidak keluar dari jalurnya, dan menjaga hubungan antara alam nyata dan alam gaib agar tetap harmonis. Kedatangannya selalu dikaitkan dengan peringatan besar, perubahan zaman, atau gejolak yang mengguncang negeri. Karena itu, ketika ada tanda-tanda keganjilan di bumi Jawa, sebagian sesepuh mengatakan bahwa Semar sedang memperhatikan. Namun, kehadiran Semar tidak pernah diceritakan dengan terang. Ada sesuatu dalam sosoknya yang membuat banyak orang merasa segan. Bahkan, dalam keluarga-keluarga tua Jawa, ada aturan tak tertulis yang melarang menyebut namanya sembarangan. Sebab nama itu dianggap terlalu sakral untuk dilontarkan tanpa tujuan yang jelas. Anak-anak dilarang bercanda tentang dirinya, dan orang-orang tua sering menegur siapapun yang membicarakan Semar dengan nada main-main. Menurut mereka, Semar adalah sosok yang mendengar dan memperhatikan, meski tidak terlihat. Di berbagai desa, terutama yang masih memegang erat adat leluhur, cerita tentang Semar disampaikan dengan suara rendah, seolah ada sesuatu yang terus mengamati dari balik pepohonan atau dari gelapnya malam. Sebagian orang bahkan mengaku pernah melihat sosok tua berwajah teduh di tempat-tempat sunyi, terutama di gunung, lembah, atau persimpangan desa. Meski sosok itu tidak pernah mengaku sebagai Semar, aura yang dipancarkannya membuat orang yang melihat merasa yakin bahwa mereka berhadapan dengan makhluk yang lebih besar daripada manusia biasa. Kini, ketika zaman semakin asing terhadap tradisi, nama Semar semakin jarang disebut. Bukan karena dilupakan, tetapi karena rasa hormat itu masih bertahan. Banyak orang percaya bahwa semakin sedikit manusia menyebut namanya, semakin ia menjaga dari kejauhan. Namun pada saat-saat tertentu, ketika tanah Jawa terasa tidak seimbang, desas-desus tentang Semar kembali terdengar. Orang-orang mulai bertanya, apakah sang penjaga sedang mengamati kita lagi? Asal-usul Semar selalu menjadi teka-teki
yang tidak pernah benar-benar terjawab. Setiap daerah di Jawa memiliki versi sendiri, namun semuanya sepakat bahwa Semar bukan sekadar makhluk gaib biasa. Ia dianggap hadir jauh sebelum kerajaan pertama berdiri, bahkan sebelum manusia hidup menetap di tanah ini. Banyak cerita lisan menyebut bahwa Semar berasal dari alam yang lebih tinggi, sebuah dunia yang tidak dapat dijangkau oleh manusia tanpa izin dari Yang Maha Kuasa. Dalam beberapa naskah lama, ia digambarkan sebagai cahaya yang turun perlahan ke bumi, mengambil wujud yang sederhana agar dapat dekat dengan manusia tanpa menakuti mereka. Ada versi yang mengatakan bahwa Semar adalah utusan langit, makhluk suci yang diberi amanah untuk menjaga tanah Jawa dari perpecahan, keserakahan, dan hilangnya keseimbangan. Dalam kisah ini, Semar digambarkan bukan sebagai dewa, tetapi sebagai penjaga yang diberi kedudukan berbeda. Ia tidak berada di atas manusia sebagai penguasa, namun juga tidak berada di dunia manusia sebagai orang biasa. Kedudukannya berada di antara, menjadi jembatan antara perkara gaib dan perkara nyata. Karena itu, kehadirannya selalu samar, seperti bayangan yang hadir ketika dibutuhkan, lalu menghilang kembali ke alamnya. Versi lain mengatakan bahwa Semar dulunya adalah makhluk langit yang memilih turun ke bumi karena melihat manusia makin jauh dari kebaikan. Ia memilih wujud yang paling rendah, tubuh kecil, wajah sederhana, dan penampilan yang tidak menakutkan. Semua itu dilakukan agar manusia mau mendengarkan nasihatnya tanpa merasa diperintah. Konon, ia menolak wujud megah yang dipilihkan untuknya dan berkata bahwa kebijaksanaan sejati tidak memerlukan bentuk yang menakutkan. Sikap merendah itu membuat banyak leluhur Jawa percaya bahwa Semar adalah lambang kerendahan hati yang sempurna. Dalam babat-babat tua, Semar kadang disebut sebagai saudara dari para tokoh kahyangan. Namun ia tidak tinggal di sana karena merasa tugasnya bukan di langit. Ia memilih bumi, memilih manusia, dan memilih hidup di tempat-tempat sunyi yang jauh dari kemegahan. Ia tidak menyukai perselisihan para dewa, tidak pula suka perebutan kekuasaan. Karena itu ia turun ke tanah Jawa, tanah yang saat itu masih liar, penuh hutan, gunung, dan lembah yang belum disentuh manusia. Di sanalah ia memulai tugasnya sebagai penjaga keseimbangan, mengawasi setiap perubahan zaman yang datang bergantian. Walaupun kisahnya berbeda-beda, satu hal selalu sama. Semar datang bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai pelindung. Ia tidak meminta disembah, tidak meminta pujian, dan tidak menuntut balasan. Ia hanya memastikan bahwa manusia Jawa tetap berada di jalur kebaikan, menjaga adat, menjaga moral, dan menjaga hubungan antara sesama. Ketika manusia terlalu sombong, Semar muncul dengan cara halus. Ketika manusia mulai lupa diri, ia memberikan pertanda. Dan ketika tanah ini berada di ambang bahaya, ia datang dalam wujud yang mudah dikenali oleh mereka yang hatinya bersih. Banyak sesepuh mengatakan bahwa asal-usul Semar bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dipahami. Ia bukan sekadar bagian dari legenda, tetapi penjaga yang selalu hadir di balik setiap peristiwa besar. Semar adalah simbol bahwa yang suci tidak selalu tampak mewah, dan yang kuat tidak selalu berdiri paling tinggi. Dan dengan memahami asal-usulnya, kita mulai melihat bahwa kedatangannya ke tanah Jawa bukan kebetulan, tetapi sebuah amanah yang sudah ditulis sejak awal zaman. Di tengah masyarakat Jawa, ada aturan tidak tertulis yang diwariskan turun-temurun. Aturan itu bukan tertulis dalam kitab, bukan pula diumumkan di balai desa. Namun setiap orang yang tumbuh besar di tanah ini pasti pernah mendengarnya. Aturan itu berkata bahwa nama Semar tidak boleh disebut sembarangan, tidak boleh dipakai untuk bercanda, dan tidak boleh diucapkan tanpa tujuan yang jelas. Sebab nama itu bukan sekadar nama, tetapi panggilan bagi sosok yang benar-benar mendengar dan memperhatikan siapapun yang menyebutnya. Masyarakat tua percaya bahwa menyebut nama Semar tanpa sikap hormat bisa mendatangkan teguran halus. Teguran itu tidak selalu berupa kemunculan wujud gaib, tetapi sering datang dalam bentuk kejadian aneh yang membuat seseorang sadar bahwa dirinya telah melanggar batas.
Ada keluarga yang tiba-tiba mendengar suara langkah di halaman pada malam hari. Ada pula orang yang lampu rumahnya berkedip berulang kali tanpa sebab. Beberapa lainnya bahkan merasakan seolah ada seseorang yang berdiri di belakang mereka, meski ketika menoleh tidak terlihat siapa-siapa. Salah satu kisah yang sering diceritakan para sesepuh berasal dari sebuah desa di Jawa Tengah. Seorang pemuda waktu itu bercanda dengan menyebut nama Semar berkali-kali sambil menertawakannya. Teman-temannya ikut tertawa tanpa menyadari bahwa mereka sedang melampaui batas yang tidak seharusnya dilewati. Malam itu, pemuda tersebut pulang dengan perasaan tidak enak. Rumahnya terasa lebih gelap dari biasanya, dan suara jangkrik yang biasanya bising mendadak hilang begitu saja. Ketika ia hendak tidur, ia merasa tempat tidurnya bergetar pelan, seolah ada seseorang yang duduk di ujung kasur. Namun ketika ia memeriksa, tidak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, pemuda itu mendadak demam tinggi. Tubuhnya menggigil, tetapi wajahnya terlihat pucat seperti orang ketakutan. Ibunya yang panik memanggil seorang sesepuh desa. Sesepuh itu hanya menggeleng pelan dan berkata bahwa anak itu telah memanggil seseorang yang tidak seharusnya dipanggil. Ia diminta untuk meminta maaf dengan tulus, menjaga ucapan, dan tidak mengulangi perbuatannya. Setelah dilakukan ritual sederhana, dengan doa-doa, demam itu hilang perlahan. Sejak hari itu, pemuda tadi tidak pernah lagi bercanda tentang sosok yang sangat dihormati itu. Kisah lain datang dari seorang petani tua yang tinggal dekat hutan. Ia tidak pernah berani menyebut nama Semar dengan suara keras. Bahkan ketika ia harus menceritakan sesuatu tentang sosok itu, ia lebih memilih menggunakan istilah eyang atau penjaga. Menurutnya, di suatu malam yang begitu sepi, ia pernah mendengar suara seseorang berdehem pelan dari balik pepohonan. Suara itu terdengar tua, namun lembut dan penuh wibawa. Petani itu merasa seperti ada yang sedang mengawasinya, bukan dengan niat buruk, tetapi lebih seperti seorang penjaga yang mengingatkan anak kecil agar tetap berhati-hati. Pantangan menyebut nama Semar ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjaga adab. Orang Jawa percaya bahwa bahasa adalah doa, dan setiap ucapan memiliki makna yang menggetarkan alam. Jika kita mengucapkannya dengan hati yang bersih, maka yang datang adalah kebaikan. Namun jika ucapannya bercampur canda yang tidak pantas, maka yang datang adalah peringatan. Karena itu, nama Semar dijaga sebagaimana menjaga sesuatu yang suci, bukan karena ketakutan, tetapi karena rasa hormat yang sudah berakar dalam budaya ini. Kini, meski zaman semakin modern, pantangan itu masih bertahan di banyak tempat. Sebagian orang mungkin tidak lagi percaya, tetapi sebagian lainnya tetap menjaga lisan mereka, sebab mereka tahu ada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan logika. Dan Semar adalah salah satunya. Sosok yang hadir ketika diperlukan, memperingatkan ketika batas dilanggar, dan menjaga tanah ini dalam diam tanpa pernah meminta balasan. Dalam catatan kuno Jawa, sosok Semar tidak pernah sekadar hadir sebagai cerita pengantar tidur. Ia muncul sebagai tokoh penting yang menandai masa-masa genting dalam sejarah para raja. Setiap munculnya Semar selalu menjadi pertanda bahwa tanah ini sedang berada di persimpangan besar antara kehancuran dan keselamatan. Karena itu, kisah kehadirannya di masa para raja Jawa selalu diceritakan dengan suara rendah dan penuh hormat. Tidak ada yang berani menambah atau mengurangi, sebab apa yang tertulis dalam babat dianggap sebagai saksi zaman. Salah satu cerita paling tua menyebut kemunculan Semar di masa Prabu Siliwangi. Konon, ketika sang raja sedang gelisah menghadapi gejolak politik di kerajaannya, ia pergi menyendiri ke tengah hutan untuk menenangkan pikiran. Di sanalah ia bertemu seorang kakek berwajah teduh. Tubuhnya kecil dan sorot matanya seperti melihat jauh melampaui masa depan. Sang kakek tidak memperkenalkan diri, tetapi kata-katanya begitu dalam hingga membuat Prabu Siliwangi terdiam. Ia mengingatkan sang raja bahwa kekuasaan tanpa keluhuran budi hanya akan membawa kehancuran. Setelah bicara sebentar, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkan kesunyian yang membuat sang raja tersadar tentang beratnya amanah yang ia pikul. Cerita serupa juga muncul pada masa Panembahan Senopati.
pendiri kerajaan Mataram. Dalam sebuah perjalanan spiritualnya, ia bermeditasi di sebuah goa yang terletak di pegunungan. Tiba-tiba udara di sekelilingnya berubah hening, seolah seluruh alam sedang menahan napas. Dari kegelapan goa, muncullah sosok tua yang sama, dengan wibawa yang tidak dapat dijelaskan. Panembahan Senopati kemudian berdiskusi panjang tentang masa depan Mataram, tentang peperangan, tentang kesetiaan rakyat, dan tentang takdir yang harus dibimbing dengan adab. Banyak yang percaya bahwa wejangan dari sosok misterius itulah yang membuat Mataram menjadi kerajaan besar di kemudian hari. Dalam Babat Tanah Jawi, Semar digambarkan sebagai penasihat spiritual yang hanya muncul pada saat tertentu. Ia tidak selalu hadir dalam bentuk fisik, tetapi juga dalam mimpi para pemimpin. Beberapa raja mengaku melihat seorang lelaki tua sederhana yang memberi petunjuk tentang arah perjalanan negeri. Petunjuk itu tidak pernah dipaksa, tidak pernah memerintah secara keras, tetapi lebih seperti bisikan yang meluruskan langkah. Dan hampir selalu, petunjuk itu terbukti benar di masa mendatang. Yang menarik, Semar tidak pernah membela satu kerajaan secara buta. Ia membela nilai, bukan kekuasaan. Jika raja bertindak salah, Semar memberi peringatan. Jika raja menindas rakyat, ia muncul sebagai penegur. Jika negeri berada di jalur kehancuran, ia datang membawa nasihat yang seringkali tidak ingin didengar, tetapi harus dijalankan. Itulah sebabnya sosok ini sangat dihormati oleh para raja. Meski wujudnya begitu sederhana, mereka tahu bahwa Semar bukan sekadar penasihat, tetapi penjaga tanah yang mereka tempati. Cerita lain menyebut kemunculan Semar pada masa runtuhnya kerajaan-kerajaan lama di Jawa. Konon, sebelum satu kerajaan tumbang, selalu ada pertanda yang datang melalui sosok tua misterius ini. Kadang ia muncul dalam mimpi, kadang dalam wujud yang hanya dilihat satu atau dua orang. Ia memberi pesan terakhir tentang apa yang harus dijaga dan apa yang akan hilang, seolah ia ingin memastikan bahwa meski kerajaan itu runtuh, nilai-nilai luhur Jawa tidak ikut hancur bersamanya. Kemunculan Semar di masa raja-raja bukan sekadar legenda, tetapi simbol bahwa kekuasaan harus selalu ditopang oleh adab dan kebijaksanaan. Dan selama tanah ini dihuni manusia, Semar akan terus muncul ketika keseimbangan terguncang. Dalam banyak cerita lisan yang diwariskan para leluhur, Semar bukan hanya dikenal sebagai penjaga tanah Jawa, tetapi juga sebagai pembawa pesan tentang masa depan. Pesan-pesan ini tidak pernah disampaikan dengan bahasa yang sulit. Semar berbicara dengan kata-kata yang sederhana, namun maknanya begitu dalam, hingga para sesepuh menyimpannya sebagai ramalan yang harus dijaga dan dipahami. Ramalan itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai peringatan agar manusia tetap waspada terhadap perubahan zaman dan pergeseran moral yang dapat membawa kerusakan. Salah satu ramalan paling terkenal adalah yang menggambarkan datangnya zaman Edan, masa ketika manusia sudah tidak lagi peduli pada aturan, ketika yang salah dianggap benar, dan yang benar justru dianggap mengganggu. Dalam ramalan itu, manusia akan mengejar harta tanpa peduli halal atau tidaknya, mengejar jabatan tanpa peduli pada kehormatan, dan menjaga wajah di depan banyak orang, meski hatinya gelap. Para sesepuh percaya bahwa ketika zaman seperti itu datang, Semar tidak tinggal diam. Ia akan hadir sebagai peringatan, bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengingatkan manusia agar kembali ke arah yang benar. Ramalan lain mengatakan bahwa tanah Jawa akan mengalami masa ketika hubungan antara sesama menjadi semakin rapuh. Orang-orang akan saling mencurigai, keluarga mudah terpecah, dan masyarakat kehilangan rasa hormat pada leluhur. Dalam masa itu, banyak ritual adat mulai ditinggalkan, dan nilai-nilai luhur dianggap kuno. Semar dalam cerita ini digambarkan muncul di malam-malam tertentu, memperlihatkan tanda halus kepada mereka yang masih memiliki mata hati. Tanda itu bisa berupa mimpi tentang sosok tua bersorban putih, atau rasa kehadiran yang begitu kuat di tempat-tempat sunyi. Ada juga ramalan yang menyebut bahwa datang suatu masa ketika tanah Jawa akan kehilangan keseimbangannya, bukan karena bencana alam atau peperangan besar, tetapi karena manusia sendiri yang lupa pada adab, lupa pada sopan santun, lupa pada tata krama,
dan lupa pada bagaimana menjaga hubungan antara manusia dan alam. Ketika keseimbangan itu goyah, kehadiran Semar akan terasa semakin dekat, bukan untuk menakutkan, tetapi untuk menyadarkan bahwa alam ini memiliki penjaganya. Dan penjaga itu tidak akan tinggal diam melihat tanah ini hancur karena ulah manusia. Beberapa sesepuh juga menceritakan ramalan yang lebih halus, namun lebih menakutkan. Ramalan itu mengatakan bahwa jika manusia semakin menjauhi kebaikan, maka cahaya Semar akan tampak redup. Bukan karena ia menghilang, tetapi karena manusia sudah tidak mampu lagi melihatnya. Dalam masa itu, petuah-petuah bijak akan dianggap tidak penting. Para pemimpin tidak lagi mau mendengarkan nasihat, dan rakyat kehilangan arah. Sesepuh berkata bahwa saat itulah manusia harus berhenti sejenak, melihat ke dalam dirinya sendiri, dan bertanya, apakah mereka masih berada dalam jalur yang benar? Ramalan Semar tidak pernah menggambarkan kehancuran total, selalu ada secercah harapan di dalamnya. Ia mengatakan bahwa jika manusia mau memperbaiki diri, menjaga adab, menghormati orang tua, dan berbicara dengan hati yang bersih, maka keseimbangan tanah Jawa akan kembali pulih. Alam akan kembali bersahabat, masyarakat akan lebih damai, dan kekuatan gaib yang menjaga tanah ini akan kembali terang. Harapan inilah yang membuat ramalan Semar tidak hanya menakutkan, tetapi juga menjadi pedoman agar manusia tetap berjalan di atas nilai-nilai luhur. Peringatan-peringatan Semar bukan untuk membuat manusia merasa kecil, tetapi untuk menyadarkan bahwa hidup bukan hanya tentang dunia yang tampak, ada alam lain yang memperhatikan. Ada nilai-nilai yang harus dijaga, dan ada sosok penjaga yang selalu hadir ketika keadaan mulai keluar dari garisnya. Ramalan ini adalah cermin bagi manusia Jawa, agar tidak lupa pada jati diri dan warisan leluhur yang begitu berharga. Di balik setiap legenda besar, selalu ada rahasia yang tidak diungkapkan terang-terangan. Begitu pula dengan Semar. Meski namanya dikenal di seluruh tanah Jawa, wujud aslinya justru menjadi misteri yang tidak pernah benar-benar terjawab. Apa yang kita lihat dalam pewayangan hanyalah gambaran simbolis. Dan para sesepuh percaya bahwa wujud Semar yang sebenarnya jauh berbeda dari gambaran itu. Ia tidak digambarkan dengan tubuh bulat, perut buncit, atau senyum lebar seperti dalam pertunjukan wayang. Gambaran itu hanya bentuk penyederhanaan agar manusia mudah memahami ajaran yang ia bawa. Dalam cerita-cerita lisan yang lebih tua, Semar disebut sebagai sosok yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia tampak sebagai kakek kecil yang sederhana, berwajah teduh, dan berpenampilan begitu rendah hati. Namun di sisi lain, ada kisah yang menggambarkan bahwa wujud aslinya adalah cahaya yang begitu terang. Cahaya itu tidak panas, tidak menyilaukan, namun memancarkan ketenangan yang membuat siapapun yang melihatnya merasa sedang berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih tinggi daripada dirinya. Para sesepuh mengatakan bahwa wujud cahaya itu hanya muncul kepada orang-orang yang benar-benar siap, orang yang hatinya bersih dan tidak memiliki niat buruk. Ada alasan mengapa Semar memilih wujud yang sederhana. Para leluhur percaya bahwa wujud kecil dan lucu itu adalah bentuk kerendahan hati yang sengaja ia pilih. Jika Semar menampakkan diri sebagai makhluk megah, manusia mungkin akan merasa minder atau bahkan ketakutan. Namun dengan tampilan yang bersahaja, ia dapat mendekat-dekat tanpa menimbulkan rasa gentar. Dalam wujud itu, ia bisa berbicara, menasehati, atau memberikan peringatan tanpa menciptakan jarak yang terlalu besar. Semar ingin hadir sebagai sahabat, bukan sebagai penguasa. Beberapa cerita menyebut bahwa Semar mampu berubah rupa sesuai dengan kebutuhan. Ada kisah tentang seorang petualang yang tersesat di pegunungan dan bertemu sosok tua berjubah putih. Ketika ditanya siapa dirinya, sosok itu hanya tersenyum. Petualang itu mengaku merasa hangat dan aman, meski tidak mengenali siapa yang sedang menuntunnya turun dari gunung. Baru setelah ia pulang dan menceritakan kejadian itu, seorang tetua desa berkata bahwa ia telah bertemu dengan penjaga gaib. Wujudnya memang tidak jelas, namun auranya tidak mungkin salah. Dalam kesempatan lain, Semar digambarkan muncul dalam mimpi para pemimpin dan sesepuh. Wujudnya tetap sederhana, namun pancaran wibawanya
begitu kuat, hingga membuat orang yang bermimpi terbangun dengan hati bergetar. Ia datang untuk mengingatkan tentang sesuatu yang terlupakan, atau memberi arah ketika seseorang sedang berada di persimpangan. Kehadiran ini sering dianggap sebagai bentuk belas kasihnya, sebab ia tidak pernah memaksa atau mengancam. Semua pesan disampaikan dengan lembut, namun mengandung kekuatan yang sulit dijelaskan. Alasan lain mengapa wujud Semar disamarkan adalah untuk menjaga manusia dari bahaya spiritual. Wujud asli makhluk suci sering dianggap terlalu kuat untuk ditangkap oleh mata manusia biasa. Jika manusia melihatnya secara langsung, dikhawatirkan tubuh mereka tidak mampu menahan keagungannya. Maka Semar menampilkan diri dalam bentuk paling rendah hati, agar manusia dapat berinteraksi tanpa mengalami kejutan spiritual yang terlalu besar. Hal inilah yang membuat para sesepuh selalu mengatakan bahwa melihati Semar bukan perkara berani, tetapi perkara kesiapan batin. Misteri wujud Semar menjadi bukti bahwa sosok ini bukan sekadar legenda. Ia memilih untuk merendah, menyamarkan dirinya, dan hadir dalam bentuk paling sederhana, demi mendekati manusia, tanpa menciptakan rasa takut. Itulah yang membuat Semar begitu dihormati. Ia adalah makhluk yang mampu menjadi besar, namun memilih menjadi kecil. Makhluk yang mampu bersinar terang, namun memilih meredup, agar manusia tidak silau. Dalam kerendahan itulah, kebesaran Semar justru terlihat. Di balik kesederhanaan wujudnya, Semar dikenal sebagai sumber kebijaksanaan yang begitu dalam. Ia bukan guru yang memaksa, bukan pula pemimpin yang memerintah dengan keras. Namun dari tutur katanya, manusia Jawa belajar tentang adab, budi pekerti, dan cara memimpin tanpa meninggalkan kerendahan hati. Ajaran-ajarannya tersebar dalam banyak kisah, baik dalam pewayangan maupun dalam cerita-cerita lisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para sesepuh percaya bahwa ajaran ini adalah fondasi keseimbangan tanah Jawa, sesuatu yang harus dijaga agar negeri tidak kehilangan jati diri. Salah satu ajaran utama Semar adalah tentang adab dalam berbicara. Ia selalu menekankan bahwa kata-kata adalah doa, dan lidah dapat menjadi berkah atau malapetaka. Karena itu manusia harus menjaga ucapannya, tidak merendahkan orang lain, dan selalu berbicara dengan hati yang bersih. Dalam banyak cerita, Semar digambarkan menegur tokoh-tokoh besar yang terlalu keras bicara atau meremehkan sesama. Ia mengingatkan bahwa perkataan yang kasar tidak menunjukkan keberanian, tetapi memperlihatkan betapa jiwa seseorang belum matang. Selain itu, Semar juga mengajarkan tentang kepemimpinan yang sejati. Menurutnya, pemimpin bukanlah orang yang paling berkuasa, tetapi orang yang paling mampu menahan diri. Semar selalu berkata bahwa pemimpin harus berjalan paling depan dalam mengambil risiko, namun berada paling belakang dalam menerima pujian. Ajaran ini membuat banyak tokoh wayang merasa malu ketika mereka terlalu terbawa ambisi. Semar mengajarkan bahwa kepemimpinan yang baik adalah ketika pemimpin mampu menundukkan egonya, mendahulukan rakyat, dan tidak membiarkan kekuasaan membutakan hati. Ajaran lain yang sangat terkenal dari Semar adalah tentang kesederhanaan. Ia mengajarkan bahwa kekayaan dan kemegahan hanyalah tanda luar yang tidak menentukan nilai seseorang. Dalam pewayangan, sering diceritakan bagaimana para satria yang sombong dibuat tersadar setelah mendengar kata-kata Semar yang sederhana, namun menohok. Kesederhanaan bukan berarti menolak kemajuan, tetapi mengingatkan manusia untuk tidak menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Hidup yang baik adalah hidup yang tidak diperbudak oleh keinginan, melainkan dipandu oleh rasa syukur. Semar juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia batin. Ia selalu mengingatkan bahwa manusia harus bekerja keras tanpa melupakan kewajiban spiritualnya. Dalam beberapa cerita, Semar bahkan terlihat sebagai sosok yang tahu kapan seseorang sudah terlalu jauh mengejar dunia sehingga lupa pada jati dirinya. Ia datang mengingatkan dengan cara yang halus, kadang melalui mimpi, kadang melalui bisikan yang membuat seseorang tiba-tiba sadar bahwa ia perlu mengubah hidupnya. Ajaran tentang cinta damai juga menjadi bagian besar dari pesan Semar. Ia tidak pernah menyukai peperangan atau pertikaian yang tidak perlu. Dalam kisah-kisah lawas, Semar selalu menjadi suara yang menenangkan
ketika para satria dipenuhi amarah. Ia mengingatkan bahwa kemenangan sejati bukanlah menaklukkan musuh, tetapi menaklukkan diri sendiri. Karena itu, manusia harus belajar mengelola emosi, menjaga ketenangan, dan tidak mudah diperdaya oleh amarah atau kebencian. Namun yang paling dalam dari semua ajaran Semar adalah nasihatnya tentang keikhlasan. Ia sering mengingatkan bahwa hidup ini tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali manusia. Ada hal-hal yang kita usahakan, ada pula hal-hal yang harus diserahkan kepada Tuhan. Keikhlasan membuat hati ringan, membuat langkah lebih mudah, dan membuat manusia terhindar dari rasa iri dan dengki. Semar mengajarkan bahwa ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi melakukan yang terbaik sambil percaya pada takdir yang sudah digariskan. Ajaran-ajaran ini menjadi dasar yang membentuk karakter banyak tokoh besar dalam sejarah dan pewayangan Jawa. Dari tutur kata Semar, manusia belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dalam bentuk fisik atau kemewahan. Kekuatan sejati ada pada hati yang bersih, ucapan yang lembut, dan sikap yang mampu meredam gelombang amarah. Zaman terus bergerak maju, dan manusia semakin sibuk dengan kehidupannya sendiri. Teknologi berkembang pesat, kota-kota tumbuh menjadi hutan beton, dan suara mesin perlahan menggantikan suara alam yang dulu begitu akrab bagi leluhur. Dalam perubahan besar ini, nama Semar mulai jarang terdengar. Sosok yang dahulu begitu dihormati, kini seolah menjauh. Bukan karena ia menghilang, tetapi karena manusia tidak lagi membuka ruang dalam hatinya untuk merasakan kehadirannya. Semar tetap ada, namun mata hati manusia mulai tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Di masa dulu, cerita tentang Semar selalu hidup di setiap sudut desa. Anak-anak dibesarkan dengan nasihat lembut yang diwariskan dari orang tua mereka tentang pentingnya adab, sopan santun, dan menjaga keseimbangan hidup. Namun kini, banyak dari nilai itu terkikis oleh gaya hidup cepat yang membuat manusia lebih peduli pada hasil daripada proses, lebih fokus pada ambisi pribadi daripada kebaikan bersama. Dalam kehidupan seperti itu, ajaran Semar yang penuh kesabaran dan kerendahan hati terasa semakin asing. Banyak tempat yang dulunya dianggap sebagai lokasi keramat, kini berubah menjadi bangunan modern atau dibiarkan kosong tanpa penjagaan. Tempat-tempat sunyi yang dulu dipercaya sebagai kawasan yang dijaga makhluk halus mulai dilupakan. Masyarakat modern mulai menganggap cerita-cerita tentang Semar sebagai legenda yang tidak relevan dengan kehidupan masa kini. Padahal, jika dilihat lebih dalam, nilai-nilai yang diajarkan Semar justru semakin dibutuhkan di zaman yang makin membingungkan ini. Beberapa sesepuh mengungkapkan bahwa Semar tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu manusia kembali menyadari bahwa hidup tidak bisa berjalan hanya dengan logika dan ambisi. Menurut para sesepuh, ketika manusia terlalu sibuk mengejar dunia, mereka tidak lagi mampu menangkap tanda-tanda halus dari alam gaib. Tanda-tanda ini bukan berupa kemunculan fisik, tetapi perubahan suasana, mimpi, atau bisikan hati yang mengingatkan bahwa ada sesuatu yang sedang tidak seimbang. Tanpa kemampuan untuk merasakan itu, kehadiran Semar menjadi samar dan perlahan hilang dari kesadaran manusia. Ada pula cerita tentang bagaimana perilaku manusia modern membuat alam terasa semakin jauh dari nilai-nilai leluhur. Sampah menumpuk, hutan hilang, dan sungai tercemar. Dalam beberapa daerah, para tetua percaya bahwa kerusakan ini adalah tanda bahwa penjaga-penjaga alam mulai menarik diri. Semar, sebagai simbol penjaga tertua tanah Jawa, dianggap ikut merasakan perubahan ini. Ia tidak marah, tetapi sedih melihat bagaimana manusia mengabaikan apa yang dulu dianggap suci. Ketika tanah yang dijaga rusak, maka hubungan manusia dengan alam gaib pun ikut melemah. Namun ada momen ketika kehadiran Semar terasa seolah kembali. Biasanya terjadi pada saat-saat ketika manusia benar-benar terdesak atau kehilangan arah. Dalam keadaan seperti itu, ada saja yang bermimpi bertemu sosok tua bersahaja, atau merasakan kehadiran yang menenangkan di saat hati sedang kacau. Meskipun tidak semua orang percaya, pengalaman seperti itu cukup untuk mengingatkan bahwa Semar tidak pernah menghilang sepenuhnya. Ia hadir bagi mereka yang masih menjaga adab dan ketulusan,
meski jumlahnya semakin sedikit. Hilangnya kehadiran Semar dalam kehidupan modern bukan sekadar hilangnya sosok dalam cerita. Ini adalah simbol bahwa manusia mulai menjauh dari nilai-nilai luhur yang selama berabad-abad menjaga keseimbangan tanah Jawa. Ketika nilai-nilai itu ditinggalkan, maka hubungan manusia dengan alam, leluhur, dan dirinya sendiri juga mulai terputus. Dan ketika hubungan itu runtuh, kehidupan terasa hampa dan tidak memiliki arah. Ketika nilai-nilai luhur mulai ditinggalkan dan kehidupan modern semakin memisahkan manusia dari alam, banyak daerah di Jawa mulai merasakan kejadian-kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Gangguan gaib yang dulunya jarang terjadi, kini muncul lebih sering. Seolah ada sesuatu yang tidak seimbang di tanah ini. Para sesepuh percaya bahwa fenomena ini bukan sekadar kebetulan, tetapi tanda bahwa penjaga-penjaga alam, termasuk Semar, sedang memberi peringatan halus kepada manusia. Peringatan bahwa ada batas-batas spiritual yang mulai dilanggar. Di beberapa desa, warga melaporkan suara-suara misterius yang tidak pernah terdengar sebelumnya. Suara langkah di tengah malam, suara batuk lelaki tua di belakang rumah, atau suara tawa anak kecil yang muncul dari arah pekarangan kosong. Mereka yang mendengarnya merasa bulu kuduk berdiri, bukan karena takut, tetapi karena suara-suara itu terasa nyata, seolah berasal dari makhluk yang benar-benar berada di sekitar mereka. Sesepuh desa mengatakan bahwa suara-suara itu adalah tanda bahwa alam gaib sedang mencoba berkomunikasi. Fenomena lain muncul dalam bentuk kegagalan ritual. Beberapa tradisi adat yang selama puluhan tahun berjalan lancar, tiba-tiba mengalami hambatan yang tidak biasa. Sesajen yang biasanya aman dari gangguan hewan, mendadak jatuh sebelum waktunya. Bara dupa yang seharusnya menyala, tiba-tiba padam. Atau upacara yang berjalan tergesa-gesa, karena peserta merasa ada sesuatu yang mengawasi mereka dengan intens. Para tetua percaya bahwa ini adalah tanda bahwa manusia mulai melupakan tata cara, aturan, dan rasa hormat yang dulu dijunjung tinggi. Di daerah dekat hutan atau pegunungan, beberapa pendaki mengaku melihat sosok bayangan yang mengawasi dari kejauhan. Tidak jelas wujudnya, tetapi kehadirannya terasa sangat kuat. Ada yang melihat siluet tubuh tua bersorban putih, berdiri di antara pepohonan. Ada pula yang melihat sosok kecil berjalan perlahan, sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Meskipun tidak pernah ada yang berani memastikan siapa sosok itu. Banyak yang percaya bahwa apa yang mereka lihat bukanlah sembarang makhluk halus, melainkan penjaga yang sedang memantau perilaku manusia. Tidak hanya itu, mimpi-mimpi aneh mulai menghantui beberapa orang di berbagai daerah. Mereka mengaku bermimpi bertemu seorang kakek yang berbicara lembut namun tegas, seolah memberi nasihat tentang hidup yang sudah keluar dari jalurnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, bahkan beberapa orang terbangun dengan air mata atau keringat dingin ketika mereka menceritakan mimpinya kepada sesepuh desa. Sebagian besar diberi jawaban yang sama, bahwa mimpi itu mungkin adalah pesan dari sosok yang tidak ingin melihat manusia semakin tersesat. Beberapa tempat yang dikenal angker juga menunjukkan perubahan yang tidak wajar. Ada lokasi yang dulunya biasa saja, kini menjadi tempat yang membuat orang enggan mendekat tanpa alasan yang jelas. Suasana di tempat itu terasa berat, seperti dipenuhi energi asing yang menekan. Sebaliknya, ada pula daerah keramat yang dulunya terasa damai, namun kini terasa kosong, seolah para penjaga di sana telah pergi atau menarik diri. Perubahan ini membuat para tetua semakin yakin bahwa tanah ini sedang mengalami gangguan besar yang tidak terlihat oleh mata biasa. Fenomena gangguan gaib ini bukan sekadar cerita seram untuk menakut-nakuti. Ini adalah cermin bahwa keseimbangan spiritual Jawa sedang terganggu. Jika manusia terus mengabaikan nilai-nilai adab, sopan santun, dan penghormatan pada alam, maka gangguan seperti ini akan semakin sering muncul. Dan para sesepuh percaya bahwa Semar, sebagai penjaga tertua, tidak akan membiarkan keadaan ini berlarut-larut. Ia mungkin tidak muncul secara langsung, tetapi tanda-tanda kehadirannya sudah mulai terasa. Di balik berbagai fenomena gaib yang mulai muncul di banyak daerah, ada satu hal yang paling sering dibicarakan
dalam bisik-bisik masyarakat, yaitu kesaksian orang-orang yang mengaku pernah bertemu dengan sosok tua misterius yang diyakini sebagai Semar. Kesaksian ini tidak datang dari satu tempat saja, tetapi tersebar di berbagai wilayah Jawa. Meski mereka tidak saling mengenal, cerita yang disampaikan memiliki pola yang hampir sama, seolah mereka bertemu sosok yang identik, namun datang pada waktu dan tempat yang berbeda. Salah satu cerita datang dari seorang petani di daerah lereng gunung. Ia bercerita bahwa suatu malam, ketika ia sedang dalam perjalanan pulang, lampu senter yang dibawanya tiba-tiba mati. Suasana di sekitar menjadi gelap total. Dalam kepanikan itu, ia melihat cahaya kecil muncul dari kejauhan, lalu perlahan mendekat. Ternyata cahaya itu berasal dari sebuah lampu minyak kecil yang dibawa oleh seorang kakek berwajah ramah. Kakek itu tidak mengatakan siapa dirinya, hanya menuntun petani tersebut melewati jalan yang gelap. Namun yang membuat petani itu terkejut adalah, setelah sampai di jalan utama, ia menoleh ke belakang. Sosok itu telah menghilang begitu saja. Padahal tidak ada tempat bagi seseorang untuk bersembunyi. Ada pula cerita dari seorang sopir truk yang sering melewati jalur hutan pada malam hari. Suatu ketika, truknya mogok di tengah jalan. Ia turun untuk memeriksa mesin dan merasakan udara malam yang anehnya terasa sangat sunyi. Tiba-tiba, ia mendengar suara batuk pelan di belakangnya. Ketika ia menoleh, terlihat seorang lelaki tua kecil dengan wajah yang sangat teduh sedang berdiri sambil tersenyum. Sosok itu hanya menggerakkan tangannya, seolah memberi isyarat agar sopir itu mencoba menyalakan mesin lagi. Dengan rasa takut bercampur penasaran, ia kembali ke kabin dan mencoba menghidupkan mesin. Ajaibnya, mesin langsung menyala. Ketika ia turun untuk mengucapkan terima kasih, sosok itu sudah tidak terlihat lagi. Kesaksian lain datang dari seorang perempuan paruh-baya yang sedang mengalami masalah keluarga. Ia bercerita bahwa pada suatu malam, ia bermimpi bertemu seorang kakek berpakaian sederhana. Kakek itu duduk di kursi bambu, menunduk, lalu berbicara dengan suara lembut. Ia mengatakan bahwa setiap masalah pasti memiliki jalan keluar, selama hati tidak dikuasai amarah. Perempuan itu terbangun dengan perasaan ringan, seolah seluruh beban yang ia pikul hilang. Setelah menceritakan mimpinya kepada tetua desa, ia diberi nasihat bahwa apa yang ia alami bukan sekadar mimpi biasa. Itu adalah tanda bahwa ada yang sedang menuntunnya kembali ke arah yang benar. Ada juga kesaksian sekelompok pendaki yang tersesat di pegunungan. Mereka mengaku melihat sosok menyerupai kakek kecil berjalan beberapa meter di depan mereka. Setiap kali mereka mendekat, sosok itu bergerak sedikit lebih jauh. Anehnya, arah yang ditunjukkan sosok itu justru membawa mereka ke jalur keluar. Begitu mereka menemukan jalan utama, sosok itu berhenti sejenak, menoleh, dan kemudian menghilang seolah ditelan kabut. Para pendaki itu yakin bahwa sosok yang menuntun mereka bukan manusia biasa. Bahkan saat mereka mencoba menjejak kembali jalur itu pada siang hari, tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah berjalan di sana. Kesaksian pertemuan dengan sosok mirip Semar bukan hanya terjadi di tempat-tempat angker atau sunyi. Ada juga cerita tentang kemunculannya di tengah keramaian. Seorang pedagang pasar pernah melihat seorang kakek sederhana duduk diam sambil memperhatikan orang-orang yang bertengkar. Pedagang itu mengatakan bahwa ketika ia menoleh lagi, beberapa detik kemudian, kakek itu sudah menghilang. Namun, suasana di pasar mendadak berubah tenang, pertengkaran berhenti, dan orang-orang mulai berbicara dengan lebih lembut. Semua kesaksian ini memiliki satu benang merah. Semar selalu hadir ketika manusia membutuhkan pertolongan, atau ketika suasana batin sedang tidak baik. Ia tidak muncul untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan, menuntun, dan membawa manusia kembali pada jalan yang lebih baik. Meski tidak ada yang dapat memastikan bahwa sosok misterius itu benar-benar Semar, kehadiran yang dirasakan begitu kuat. Seiring waktu, semakin banyak tanda-tanda yang muncul bahwa tanah Jawa sedang berada dalam kondisi yang tidak seimbang. Gangguan gaib yang semakin sering terjadi, mimpi-mimpi aneh yang dialami banyak orang, dan kemunculan sosok tua yang misterius hanya menjadi awal dari peringatan besar. Para sesepuh mulai merasa bahwa ini bukan lagi fenomena biasa,
Mereka percaya bahwa Semar sedang memberi pesan halus, mengingatkan manusia bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara mereka menjalani hidup. Peringatan ini tidak disampaikan dalam bentuk kata-kata, tetapi melalui tanda-tanda alam dan kejadian yang menggugah hati. Dalam banyak cerita, peringatan Semar sering muncul melalui perubahan suasana di suatu tempat. Desa-desa yang dulu hidup damai, tiba-tiba mengalami konflik kecil yang sulit dijelaskan. Tetangga yang biasanya rukun menjadi mudah tersinggung. Keluarga yang harmonis mendadak sering bertengkar tanpa alasan jelas. Para tetua percaya bahwa suasana yang panas seperti itu adalah tanda bahwa energi negatif mulai menguasai lingkungan. Ketika keseimbangan batin manusia terganggu, alam gaib akan ikut menunjukkan reaksi yang membuat manusia sadar bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki. Di beberapa daerah, muncul fenomena alam yang dianggap sebagai tanda dari penjaga gaib. Angin malam yang dulu berhembus lembut, kini terasa membawa tekanan. Suara hewan malam yang biasanya menenangkan, justru menghilang, seolah mereka menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Bahkan, hewan-hewan peliharaan mulai menunjukkan gelagat gelisah, sering menatap ke arah tertentu tanpa sebab. Sesepuh menganggap bahwa ini adalah bentuk komunikasi alam yang memberitahu manusia bahwa energi buruk sedang meresap ke bumi. Ada pula cerita tentang mimpi-mimpi serempak yang dialami hampir oleh seluruh warga suatu desa. Dalam mimpi itu, mereka melihat sosok tua sederhana yang hanya menatap tanpa berkata-kata. Tatapan itu bukan tatapan marah, melainkan tatapan sedih. Seperti seseorang yang melihat sesuatu yang tidak seharusnya terjadi. Setelah mimpi itu menyebar, banyak warga mulai berkumpul dan menyadari bahwa mereka telah melupakan banyak nilai-nilai leluhur. Mereka lupa pada adat, lupa pada rasa hormat, dan terlalu sibuk mengejar ambisi tanpa memperhatikan keseimbangan hidup. Beberapa orang yang lebih peka mengaku pernah merasakan kehadiran Semar di tempat-tempat tertentu. Rasanya seperti ada yang berdiri di belakang mereka, membawa ketenangan dan teguran dalam waktu yang bersamaan. Mereka tidak melihat apa-apa, tetapi hati mereka terasa disentuh. Mereka teringat pada kesalahan yang mereka lakukan, pada orang yang mereka sakiti, atau pada keputusan yang mereka buat dengan tergesa-gesa. Pengalaman spiritual seperti itu sering membuat seseorang berubah total, kembali ke jalan yang lebih tenang dan penuh kesadaran. Namun, tidak semua peringatan datang dalam bentuk halus. Ada beberapa kejadian yang membuat orang benar-benar terkejut, seperti suara keras yang terdengar dari dalam rumah, padahal tidak ada angin atau binatang, atau benda-benda kecil yang bergeser sendiri tanpa ada manusia yang menyentuh. Kejadian seperti itu tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengguncang manusia agar kembali menata hidupnya. Para sesepuh melihat ini sebagai cara terakhir Semar mengingatkan manusia ketika pesan halus tidak lagi dihiraukan. Peringatan Semar ini bukan tentang ancaman, tetapi tentang cinta. Ia adalah penjaga yang tidak ingin melihat tanah Jawa jatuh ke dalam kekacauan moral. Ia tidak ingin melihat manusia saling menyakiti, merusak alam, atau mengabaikan nilai-nilai yang selama berabad-abad menjaga keharmonisan negeri ini. Jika tanda-tanda muncul dengan begitu jelas, itu berarti keadaan sudah sangat genting. Setelah berbagai kejadian ganjil dan peringatan yang muncul di banyak tempat, perlahan muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat. Seolah ada sesuatu yang membangunkan hati manusia. Mereka mulai kembali melihat ke belakang, menyadari bahwa selama ini mereka telah melupakan nilai-nilai luhur yang menjadi penopang kehidupan leluhur Jawa. Banyak orang mulai mencari tahu lagi tentang ajaran-ajaran lama, terutama nasihat dan wasiat yang dikaitkan dengan Semar. Sebab dalam tradisi Jawa, ketika keadaan tidak seimbang, jawaban hampir selalu ditemukan dalam kebijaksanaan masa lalu. Kebangkitan ini tidak muncul secara besar-besaran. Ia datang perlahan, dari hati-hati yang mulai terdorong untuk berubah. Ada orang yang pulang dari perantauan dan merasa ingin kembali belajar adab yang dulu diajarkan kakeknya. Ada keluarga yang mulai menghidupkan kembali tradisi kecil, seperti kenduri sederhana, doa bersama, atau sekadar menjaga hubungan baik dengan tetangga. Semua itu terlihat kecil, namun bagi sesepuh,
Itulah tanda bahwa nilai-nilai Semar mulai kembali masuk ke hati manusia. Salah satu nilai utama yang kembali mendapat perhatian adalah tentang menjaga lisan. Semar selalu menekankan pentingnya berbicara dengan bijak, sebab kata-kata adalah cermin hati seseorang. Dalam masyarakat modern yang penuh konflik, orang mulai menyadari bahwa masalah dapat dicegah hanya dengan ucapan yang lembut dan pikiran yang jernih. Sekolah-sekolah adat kecil mulai mengajarkan kembali bagaimana cara berbicara yang baik, menghormati orang tua, dan menjaga sopan santun. Hal ini membuat suasana di banyak desa menjadi lebih tenang dibanding beberapa tahun sebelumnya. Nilai lain yang mulai hidup kembali adalah tentang gotong royong. Dahulu, gotong royong bukan sekadar pekerjaan bersama, tetapi simbol bahwa manusia saling membutuhkan. Dalam banyak cerita, Semar selalu menekankan pentingnya kebersamaan. Ia tidak ingin melihat manusia terpecah belah oleh ego dan ambisi pribadi. Ketika nilai ini kembali dijalankan, terlihat jelas perubahan positif di masyarakat. Jalan-jalan desa dibersihkan bersama, rumah-rumah yang rusak diperbaiki bersama, dan setiap kegiatan dilakukan dengan suasana kekeluargaan yang hangat. Ada juga kebangkitan spiritual yang terasa semakin kuat. Banyak orang mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup hanya dengan mengejar dunia. Mereka mulai lebih rajin berdoa, lebih sering merenung, dan membuka hati untuk memahami pesan-pesan alam. Beberapa orang yang dulunya skeptis, kini mulai percaya bahwa ada kekuatan tak terlihat yang menjaga kehidupan ini berjalan seimbang. Mereka tidak lagi menganggap cerita Semar sebagai dongeng, melainkan sebagai bagian penting dari identitas dan moralitas Jawa. Yang paling menarik adalah munculnya kembali nilai tentang kerendahan hati. Dalam ajaran Semar, kerendahan hati adalah akar dari segala kebaikan. Tanpa kerendahan hati, manusia tidak akan mampu mengendalikan egonya, dan tanpa mengendalikan ego, tidak ada kedamaian yang dapat bertahan lama. Banyak pemimpin lokal, tokoh desa, bahkan orang-orang biasa mulai mengubah sikap mereka. Mereka lebih mau mendengar daripada memerintah, lebih mau mengalah daripada memaksakan kehendak. Perubahan ini tampak kecil, tetapi dampaknya sangat besar pada keseimbangan di lingkungan sekitar. Tidak hanya itu, beberapa tempat yang dulunya terasa gelap atau penuh ketegangan, kini perlahan berubah suasananya. Para sesepuh percaya bahwa ketika nilai-nilai Semar kembali dijalankan, energi negatif akan berkurang, dan penjaga-penjaga alam akan kembali memberikan restu. Suasana malam terasa lebih ringan, hewan-hewan mulai kembali bersuara dengan tenang, dan gangguan-gangguan gaib yang dulu sering terjadi mulai menghilang satu persatu. Semua ini menunjukkan bahwa ada hubungan erat antara perilaku manusia dan kondisi alam di sekitarnya. Wasiat Semar bukan hanya nasihat moral, tetapi petunjuk bagaimana manusia harus hidup seimbang antara dunia dan batinnya. Ketika manusia mulai menjalankan kembali ajarannya, kedamaian perlahan kembali hadir. Tanah Jawa yang sempat terasa gelisah, mulai mendapatkan kembali ketenangannya. Seiring kembali bangkitnya nilai-nilai luhur warisan Semar, masyarakat mulai memikirkan ulang hubungan mereka dengan dunia gaib yang selama ini hanya mereka dengar dari cerita para leluhur. Dulu, hubungan manusia dengan para penjaga tanah Jawa sangat dekat. Meski tidak selalu terlihat, para leluhur mengajarkan bahwa manusia tidak hidup sendirian, tetapi berdampingan dengan makhluk-makhluk halus yang ditugaskan menjaga keseimbangan alam. Namun semakin modern kehidupan, hubungan ini menjadi renggang. Banyak orang lupa bahwa alam bukan hanya kumpulan tanah dan pohon, tetapi rumah dari berbagai entitas yang hidup berdampingan dengan manusia. Kini, ketika banyak fenomena ganjil mulai dirasakan, manusia perlahan menyadari kembali bahwa dunia gaib bukan sekadar kisah masa lalu. Mereka mulai memahami bahwa para penjaga alam, termasuk Semar, hadir bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dihormati. Hubungan ini tidak dibangun melalui persembahan atau perjanjian, tetapi melalui perilaku yang baik, adab yang terjaga, dan sikap rendah hati terhadap alam. Manusia Jawa selalu diajarkan bahwa dunia gaib akan menghormati mereka yang menjaga diri, menjaga ucapan, dan menjaga tempat-tempat yang mereka tinggali. Dalam beberapa desa,
para sesepuh memulai kembali tradisi sederhana untuk menjaga hubungan ini. Bukan ritual yang rumit, melainkan ucapan terima kasih ketika melintasi tempat sunyi, atau sekadar menjaga tidak membuang sampah di lokasi-lokasi yang dianggap keramat. Sikap kecil seperti ini menunjukkan kesadaran bahwa manusia harus menghargai tempat yang bukan miliknya sendiri. Para sesepuh sering berkata bahwa tempat-tempat sunyi bukan kosong, tetapi terisi oleh makhluk-makhluk yang sudah tinggal di sana jauh sebelum manusia hadir. Hubungan manusia dengan penjaga gaib bukan tentang memohon kekuatan, melainkan tentang menjaga harmoni. Ketika manusia berbuat semena-mena, menebang pohon tanpa izin, mencemari sungai, atau merusak hutan, para penjaga alam akan menarik diri atau bahkan memberikan peringatan. Namun, ketika manusia bersikap baik, menjaga lingkungan, dan tidak mengganggu batas-batas spiritual, para penjaga itu akan merasa dihormati. Inilah alasan mengapa beberapa desa yang masih menjaga adat memiliki suasana yang lebih tentram dibanding daerah yang sempat melupakan tradisi. Dalam ajaran Semar, manusia tidak perlu takut pada makhluk gaib. Takut berlebihan justru membuka ruang bagi energi negatif untuk masuk. Yang perlu dijaga adalah sikap hormat dan kesadaran bahwa setiap tempat memiliki penghuninya. Semar mengajarkan bahwa hubungan ini harus dibangun dengan keikhlasan. Jika manusia menjaga adab dan tidak berbuat sewenang-wenang, maka dunia gaib akan membalas dengan tenang, tidak mengusik, dan bahkan memberikan perlindungan yang tidak bisa dilihat mata. Banyak kisah menceritakan bagaimana hubungan baik antara manusia dan penjaga gaib membawa keberkahan. Ada desa yang hasil panennya selalu melimpah. Ada rumah yang selalu terasa adem dan jauh dari konflik. Atau ada keluarga yang selalu terhindar dari bahaya. Para tetua percaya bahwa semua ini terjadi bukan semata-mata karena usaha manusia, tetapi juga karena harmoni yang terjalin dengan baik antara dunia nyata dan dunia gaib. Semar, sebagai penjaga tertua, diyakini selalu mengawasi hubungan ini agar tidak melenceng dari jalurnya. Namun hubungan ini tidak boleh disalahartikan. Dalam ajaran yang lebih modern dan selaras dengan keyakinan agama, manusia tidak boleh menjadikan para penjaga sebagai tempat memohon hajat. Mereka bukan Tuhan, dan bukan pula pengganti tangan ilahi. Mereka hanyalah makhluk yang diberi tugas, sama seperti manusia yang diberi amanah untuk menjaga bumi. Yang boleh dilakukan, hanyalah menjaga sikap, dan tidak melanggar batas-batas yang telah ditetapkan sejak dulu. Ketika hubungan ini mulai dipahami dengan benar, manusia akan merasakan bahwa kehidupan menjadi lebih damai. Suara alam kembali terdengar lembut, suasana desa terasa lebih ringan, dan konflik-konflik batin berangsur mereda. Harmoni yang dulu hilang perlahan kembali. Seperti tali yang putus, kemudian disambung dengan lebih kuat. Kini, ketika zaman bergerak semakin cepat, dan manusia disibukkan oleh layar gawai, rutinitas, dan tuntutan hidup, pertanyaan besar mulai muncul. Siapa sebenarnya Semar bagi generasi modern yang tidak lagi hidup dalam suasana desa sunyi, tidak lagi mendengar dongeng dari kakek neneknya, dan tidak lagi merasakan aura magis dari tempat-tempat yang dijaga leluhur? Apakah Semar masih relevan? Ataukah ia hanya tinggal sebagai bagian dari cerita masa lalu yang perlahan memudar dari ingatan? Bagi banyak orang muda, Semar mungkin hanya dikenal melalui wayang atau sekadar simbol budaya. Namun jika ditelusuri lebih dalam, nilai-nilai yang dibawa Semar justru semakin relevan. Di tengah dunia yang penuh kebisingan informasi, ajaran Semar tentang ketenangan batin menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan. Generasi modern hidup dengan ritme cepat, selalu dikejar ambisi, dan seringkali lupa berhenti sejenak untuk memahami dirinya sendiri. Semar mengajarkan bahwa manusia harus mampu mengendalikan pikiran dan perasaan. Sebab, ketenangan batin adalah dasar dari semua kebijaksanaan. Selain itu, Semar mengajarkan tentang kerendahan hati, sesuatu yang kini semakin jarang terlihat. Di media sosial, manusia berlomba-lomba menampilkan kesempurnaan hidup. Mereka lupa bahwa kesederhanaan adalah kekuatan yang membuat seseorang kokoh menghadapi tekanan. Dalam budaya modern, kesederhanaan sering dianggap kelemahan. Namun dalam ajaran Semar,
Kesederhanaan adalah bentuk tertinggi dari kekuatan. Ia menjadi cermin bahwa seseorang tidak membutuhkan pengakuan untuk menjadi berarti. Bagi generasi muda yang hidup dalam persaingan, Semar juga memberikan pelajaran penting tentang kepemimpinan. Pemimpin sejati bukanlah orang yang paling keras bicara atau paling berkuasa, tetapi mereka yang mampu menjaga hati, mampu meredam amarah, dan selalu memikirkan kebaikan bersama. Dalam dunia kerja yang penuh tekanan, ajaran ini menjadi pedoman yang membuat seseorang bertindak bijak dan tetap manusiawi. Generasi modern seringkali merasa terputus dari akar leluhurnya. Mereka tumbuh di kota-kota besar tanpa mengenal tradisi seperti kenduri, gotong royong, atau penghormatan kepada alam. Semar hadir sebagai simbol yang menghubungkan masa lalu dan masa kini. Ia mengingatkan bahwa manusia tidak akan pernah memahami masa depan jika melupakan asal-usulnya. Banyak orang muda yang mulai mencari jati diri melalui budaya, sejarah, dan spiritualitas. Disinilah Semar berperan menjadi pintu untuk memahami kembali nilai-nilai lama yang pernah dijaga dengan sepenuh hati oleh para leluhur. Di tengah dunia yang mulai kehilangan rasa empati, Semar juga mengajarkan cinta damai. Ia tidak pernah memilih kekerasan sebagai jalan keluar. Ia tahu bahwa pertikaian hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam. Ajarannya membuat generasi modern belajar bahwa kebencian hanya membakar hidup sendiri, sementara kebaikan adalah investasi bagi masa depan. Ketenangan yang lahir dari memaafkan jauh lebih berharga daripada kemenangan yang lahir dari permusuhan. Tidak kalah penting, Semar menjadi simbol bahwa manusia selalu diawasi oleh nilai-nilai yang lebih tinggi dari logika dunia. Meski generasi modern lebih percaya pada sains dan teknologi, banyak yang merasakan bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan itu muncul dalam bentuk intuisi, kebetulan yang sulit dipercaya, atau dorongan hati yang terasa sangat kuat. Dalam ajaran lama, itu disebut sebagai tuntunan. Dalam budaya Semar, itu adalah pengingat bahwa manusia tidak berjalan sendirian. Ada penjaga-penjaga yang memastikan manusia tidak keluar dari jalur yang seharusnya. Pada akhirnya, Semar bagi generasi modern bukanlah sekadar cerita gaib atau sosok misterius. Ia adalah simbol jati diri, simbol kebijaksanaan, dan simbol keseimbangan hidup. Ia adalah pengingat bahwa manusia harus selalu menjaga hubungan dengan sesama, dengan alam, dan dengan dirinya sendiri. Selama nilai-nilai itu dijalankan, Semar akan selalu hidup. Bukan sebagai bayangan gaib yang menakutkan, tetapi sebagai cahaya lembut yang menuntun manusia menuju hidup yang lebih bermakna. Dengan ini, perjalanan kita mencapai penutup. Semar tetap hidup selama manusia menjaga nilai-nilai itu. Dan kisah tentangnya tidak akan pernah hilang selama ada hati yang mau mendengarkan.